Oke, guys, selamat malam. Begitu, Pak. Bang mau nanya, ini karakternya Hitachi ya? Hitam tapi nah, jadi kita immersive mode ini, guys. そのもの Lord of interest in me. この私に興味を示した Itu ukiran Jepara sih, mohon maaf ya. Itu ukiran Jepara. Mohon maaf, gue sebagai yang suka beli jati di situ. Nggak perlu. Tokopedia, maksud gue kan. Ada orangnya. Oh, gila ya. Wah, wah, ini orang ngapain? Ini orang ngapain nih? Oh, makan, gue getar kan. Wah, enggak sih, ini detail NPC-nya gila sih. Nggak, sama kota-kotanya, Bang. Jujur, aku sebagai yang main juga Tsushima, ini detailnya gila sih, gue akuin. Video lagi. Scalability tuh. Ini video. Oh, ultra high, coy. Oh, bisa. Jangan gitu ah. Guys, mewakili guys. Bakuman tuh kayak tadi tuh. Wah, gini kayak Shogun ya. Ini. Kasian ya, masih lady udah jadi nenek-nenek tuh. されそう Mah ultra high samurainya bisa nggak hilang? Iya kan? Ultra high samurainya. Nobunaga datang. Itu. Orang coba itu rasis banget sih maksudnya. Babi. Wah, bulan puasa babi, guys. Nah, babi tuh. Babi kan? Ya Allah. Mulai personal menurut gua. Size tutup odol. Gua tampar ya. Size tutup odol. 尋ねたきことが山ほど Gini tuh. 今日へ Udah. Awas, belakang. Wah, kami ya. Evade nggak sih? Evade pakai bulat nggak? Bulat. Emang bulat? Nggak tahu. Biasanya evade tuh bulat. Coba kamu kontrolnya lihat dulu dong. Bawang dong. Oh, Nggak, ini mungkin lu guys. Ini bukan gue rasis, seriusan ini gue seriusan. Mungkin orang Jepang saat itu kalau ngeliat Yasuke yang emang kalau emang ada ya. Sekitar gitu kan ya. What is that? Kan gitu. A giant. Iya, Korewa gitu. itu- Masa mudah. Ini keren sih secara angle gue suka sih, ya kan. Ya walaupun bokong kuda tapi angle cakep sinematik. Sinematik. Tapi semua yang gue protes dari Assassin's Creed yang sebelumnya yaitu angle-angle-nya yang sinematik, animasinya. Di sini gue harus fair ya. It's very good. Nggak cuman good ya, it's very. Gue dari tadi lo kalau mau tau ya, ngelurusin bangku gue kan nih. Nih kalau mau tahu bensin nih, ngelurusin gini. Apa nyangkut nih? Tapi ini aku boleh jujur nggak? 伊賀州に Karena ini Jepang gitu, nggak Luar kerasa main asing, nih. nggak kayak bukan Assassin's Creed. Aku ngeliatnya kayak game baru gitu. Belum kerasa Assassin's. Itu enggak nih. Bentar ya, maksud gue kan. Ini ditendang kayak tadi di dada ya. Cekung sih menurut gua dada gua. Bukan cekung doang sih, mati nggak Kamu lihat sih? nggak orang-orang Kan Jepangnya? paru-parunya tulang rusuknya. Masa ya muncul lagi sepentil Yasuke maksud gua kan. Orang-orang Jepang tuh ditendang jeblak menurut gua sih. Mati sih. Cekung sih, nggak sempet ngelawan sih menurut gua. Belum dapat error. Error mana? Tolol, lu jangan di tengah jalan. Nih, sunat nih. Gua udah lari. Ulang ya. Ayo, 3, 2, 1. Lu gua lapor Polda ya. Nih, sunat nih. Minggir cumi asin. Ulang lagi nih. Minggir. Lu kok hilang? Tuh, udah nggak ada. Kok tiba-tiba ngilang tuh orang? Ngilang. Guys. Itu hilang, guys. Daril. Agak lebay sih menurut gua. Benawe. Ini Jepang kan? Ada Emi Fukada nggak bang? Beda era jauh. Ini zaman feudal ya. Itu Zaman bisa. feudal udah ada Emi Fukada. Udah ada lah, lebih parah malah dulu. Emi Fukada tua banget. のやつは守りの固い場所に隠れておるはず。
Ini guys, kenapa banyak yang bilang, kenapa sih mesti ada Assassin's Creed Jepang? Look at this. We jump like a Brigady Ace Mother Lover. Grappling hook I kinda hate that. Kayak gitu ya intinya. Banyak orang. Kalau mana nih guys yang kira-kira Kiri kita nggak nggak kelihatan sih? lah ya. Ke kiri nggak sih? Ke kiri Kok nggak gue gemes sih? ya, dia kan kayak sendiri itu kan maksudnya. Nggak ada yang lain kan? Nggak usah lah. Tuh gemes itu bah. Kiri nggak sih? Bagus bah. Awas. Senpai. Dia lagi nggak ngapa-ngapain loh, Di salah sendiri ya kan maksud gue. Ini di sini deh. Di sini pak. Awas. Si tolong. Jangan situ depan situ nanti ada kalau bunuh kelihatan orang. Udah balik. Tuh, tapi harus assassin dulu yang si orang itu. Kanan kelihatan kan? Bego. Tolol emang. Set, assassin langsung hilang. Kucing. Meow, meow. Awas nih kelihatan kanan. Meow. Kotak goblok. Oh iya. Kenapa tuh? Ya ada assassinnya. Meow. Kok nggak grapple? Itu. No, nggak mau. Kenapa dia nggak mau grapple? Awas kata. Tuh, tenang bah maksud aku kan. Kalau tahu bego. Berhasil. Kamu aja nggak Kamu ngerti. lupa tadi di situ kan ada guards. Awas guards banyak Ini guards. makanya dia kan tuh. Ini kan. Grapple ke situ gak bisa pak. Set, tuh, set. Kalau assassin sih bisa. Nah, gitu dong dari tadi. Awas maksud lihat dulu gua. pakai use your shadow di depan ada Nih, orang. tuh, udah Bego. puas. Harus banget kah? Yang kanan dulu nggak sih Ada maksud gue? Ada banyak orang tahu di situ. Yang kanan harus gimana? Kalau gue boleh tanya setelah itu. Di. Oke. Pertama Lari, tak- lari. Lari. Ngapain? Grapple. Ini kucing. Keren sih menurut gua. Terus? Oh bisa, oke. Mana? Brengsek maksud gua. Tuh dia mancing, ya kan? Pak mancing ya, Pak. Obok-obok, biarin anak kabur. Oke, nah. Wow guys. Oke ini beautiful sih. That will make you beautiful. Wah, cuy. Oh. Bagus banget ya. A deer. Oh itu. Mati. Enggak dong. Oke. 1, 2, 3. Leap of faith. Gua kira tadi gua kira tadi gagal loh. Oh kok gitu? Leap of Mati jajan saya. Ternyata enggak. Kan belum kenal mungkin enggak, bah. 寺の手伝いをしてもらうとしよう。明暗じゃろ。 Dikit lagi sembuh dan kamu bisa bantu-bantu ya di kuil katanya. Eh, ああ、 ekstrim ya bawanya. な順次。 Bikin mie, Baba, aku tuh harus bikin mie kalau udah habis ngeliat kisah-kisah kayak gini, biar nyatu nyambung gitu. Jadi habis kisah Jepang yang beautiful nyambung ke noodle. Oh, apaan tuh? Kita kayak patah ya? Gimana sih? Terakhir lupa gue. Cakep hujan ya, kambing.
Yang gelap kau Tara. Oh, ya, menggabungkan politik dan oh gil. Baru sembuh. Jangan maksain lah. Mandi bang, cuma cuci muka sama rambut aja. Gue tampar ya. Brengsek. Cuma kok lagunya gitu sih? Kenapa lagunya nggak kayak Ghost of Tsushima? Klasik Japanese gitu. Ini kayak gue nonton Kamen Rider tau kalau rasanya. Itu tadi bocah yang bajunya paling nyeleneh dulu waktu promo. Sama lagunya tadi benar-benar out of place banget. Bubar aja bisa. Oke, setuju. Lagunya kok gitu maksud gue. Bang, kenapa olahraga basket gak bisa dimainin pas hujan? Soalnya harus dilempar kering. Lawakan Sabtu. Tapi boleh bilang nggak Pak? Enggak. Tapi aku boleh bilang sesuatu nggak? Nggak boleh kalau mau. Compare sama Assassin's Creed Shadow ya, Mirage sih kayak DLC sih harusnya sih. Minuman keras, miras. Miras goblok. Biggest. Find a happy place. Come on, horsey. We don't have to kill that guy. That guy's good guy. That guy. Baru level berapa lawan musuhnya? Yuk sayang yuk bisa yuk. Ayo kuda goblok ayo. Yuk bisa yuk nak. Sini nak. Nak iblis. Pikiran gue takut gak segini doang sini. Time to break up the party, sir. Woo! At least you got something. Ada medicine nggak? At least you got something, useless fool. Gak ada apa-apa lagi. Udin, namanya Udin. Puas lo, Udin. Ini siapa ini, Pak? Hah? Siapa ini, Mak? Bang ucapin ulang tahun buat temen gue namanya Ricky, happy birthday. Oh bapaknya gila juga. Oh damn. Daddy got skill. Tuh, musiknya sih yang rusak menurut gue. Itu musiknya. Somebody just don't have taste in music. Oh pakai Suno nih bikinnya guys. Waduh. Itu tolong Iga minimal sih. Musiknya sih. Ya aduh, gue baru bertarung. 伊賀は降伏などせん。 Wah,
Hiromaki. Pakai musik ini vibes-nya kayak Kill Bill nggak bang? Iya kayak pakai Kill Bill gitu ya. Bajunya di hide. Emang bisa? Tolong lihat bajunya atau tidak saya hancurkan Trakarta dan belum masalah korupsi. Iya. Nih. Oke. 9 dan 10 menurut gua guys ya. Ya memang musik kurang, perusahaan jelek. Tapi 9 dari 10 menurut gua. Menurut gua 9 dari 10. Gitu sih. Gila dia pakai celemek doang, Mek. Di cutscene gimana kita lihat. Nah, masih anak-anak lo Tara. Lo dari nyuruh. Bang tau 5 game Assassin's Creed dong. Kalau gua top 5 Assassin's Creed ya. Lalu kalau top 5-nya gua kedua Unity nomor 2, entah kenapa. Karena bagi gue itu memorable juga, lebih ke memorable ya, main sama online sama temen gue dulu. Black Flag mungkin ya. Terus mungkin Odyssey, Origin. Wow, di cutscene pun. Junjiro, Osho-sama. Bentar. Ini gara-gara lo nyuruh nggak pakai, cuma suruh pakai kain begitu doang. Scene tadi tuh maknanya beda guys. Mohon maaf ya. Tadi pas buka pintu tuh dengan muka kakek kayak jadi beda makna. Ngerti gak sih lo maksud gue? Kan lihat ke bawah jadi beda makna nih. で、俺はここに住む。別れて以来こやつはそなたの話ばかりしておる。いいだろう。馬の世話も手伝いも何でもする。 Ya, ini anak tinggal sama kita dah. Denger deh. Jadi beda makna semua nih. Ini kalau gue bilang atas, ini bukan tempat anak-anak. Kalau misalnya kita pakai baju yang rapi tadi kan, ya maknanya beda gitu. Maknanya kayak ini berbahaya loh gitu kan. Sekarang dengan muka Nawe seperti itu, oke. Ini bisa. お前のか。大事に使っておくれ。 Ini ya. Oh, was this yours katanya. Malak. Di Boro, somebody don't understand what Boro is. Lihat, sementara dia santai aja katanya. Yo bang, santai. Yang penting aku sih jalan-jalan katanya gitu. Dia pak, ini nih guys. Ini contoh bujangan nih. Begini nasib jadi bujangan dung 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 kemana-mana ding 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 ding. Osaka really? Asalkan suka tiada orang yang melarat. Melarat atau marang ya? Hati senang walaupun tak punya uang. Oh, hati senang walaupun bawel aja sih. Ada di kolom-kolom. Coba kalau ada lagu dengerin liriknya ada yang rasis banget. Serius? Apa liriknya? Rasis ke siapa maksudnya? Damu tunapata nguvu kwa mababu, muda kupambana, pambana na vijana na kazana kuchanganya, samba kwenye uwanja tunakata kama nyanya. Mimi kweli ni mnyama. Chinja, tunawachinja, tunawachinja. Kalau dia nggak bego sih dia harusnya menyadari ya, kok sepi gitu kan. Ini dia agak bego nih. Goblok.
Ya bener. Ya this is it. This is him. Maksudnya? Maksudnya? Ngapain lo? Guys, nggak bisa fast travel ya? Kata gamenya nggak tahu diri. Lu dari sini masuk fast travel. Tapi kan aku pengen langsung di burung itu. Apa sih? Apa sih? Apa sih? Oke. Ini unik banget nih. Apa aja maksudnya eagle? Oh, wrong layar, man. Wrong layar, man. Bisa sih kita pindah. What the freak just happened? Gila. Nah, cuman gitu tuh transisi animasinya. Ini nih, ini. Ini sih actually jadi yang bikin agak kurang satisfying, guys. Kalau Ghost of Tsushima, Assassin's Creed deh, Assassin's Creed Unity, abis tadi tuh langsung berdiri gitu tuh nggak enak lihat gitu. Bang, bentar. Tuh, langsung gitu loh. Transisi animasinya terlalu. Rollnya langsung whoop. Orang kenapa? Makanan, air, atmosfer. Kenapa dia? Gila. Siapa bilang cuma Batman yang bertengger? Lihat Nawe. Kan? Display on alert. Ini mohon maaf ya gue pause ya. Walaupun ini omongannya Nawe sendiri. Gini gue mau kasih sama Nawe nih, kita berbicara Nawe deh. Gue tahu lo AI. Hati-hati tempat ini alert. Gini ya. Ini adalah veteran pemain Assassin's Creed. Mau lu silent, mau hantem langsung, semua habis. 3, 2, 1. Nih gue ajarin caranya, tutorial. Nih kan. Nih dia madep kiri, dia madep kanan. Berarti kalau mau kan sekarang madep dua-duanya. Hati-hati gitu tuh. Itu ada tali tuh. Berarti kita bisa lewat situ. Nih, ini lagi diajarin nih guys. Lo mau gue set, kita kesini dulu. Aduh kayak gini-gini tuh. Dasar kan sih maksud gue kayak gini nih. Set gitu, langsung terjerembab. Set, ya kan? Ini orang nih. Tuh lagi nggak jelas dia. Oh tiba-tiba rame kambing kurap. Nah habis itu, ya kan? Kita assassin. Masuk sini. Karena temen ngeliat kan maksud gue. Tapi kan sekarang kita ada ini. Langsung gini. Tuh, kalau misalnya temen ngeliat, enggak, kecoa nih, kecoa kan terbang. Nah gitu. Set. Gila gue jago banget sih. Veteran soalnya. Mau gimana guys? 20 tahun main Assassin's Creed. Udah gak mungkin lagi bisa. Set. Ya kan Batman aja lewat. Nih set. Tuh lihat. Gak perlu sih. Maksud gue kan. Gerakan tali itu gak perlu. Apalagi ke tali. Itu resikonya gede banget. Tolol sih. Tapi kan. Kenapa-napa gak dia? Enggak kan? Dari semua Assassin's Creed itu harusnya ada yang namanya jerami. Where jerami? Tuh dari situ tuh. Tapi dekat musuh. Oh, mau ngejebak gua nih game. Gila. Set. Mati. Goblok. Nggak bisa rolling apa? Oh, tapi tenang. Kalau nggak lagi itu nyawanya nambah sendiri kalau lagi nggak fight. Ya nggak sih? Nah, ini lupa naruh jerami nih menurut gua di sini, ya. Apapun itu dewa elang assassin, dia lupa naruh jerami di sini. Gitu. Tapi assassin itu nggak mati, guys. Ya, dia selalu mencari the edge of the building. Gitu. Jadi kalau misalnya kita lompat nih, set. Oke. Veteran pemain Assassin's Creed. Ini karena lu nggak percaya sama gua, ya kan? Karena lu nggak percaya sama gua. Faith, iman tuh perlu bro. Kenapa dibilang leap of faith? Lompatan iman nih berarti gitu kan? Karena percaya aja. Kalau lu percaya nggak mati bro.
Ini veteran yang ngajarin, ini didengar ya, tolong deh. Oke, kita ke sana ya, 400 meter. Siap lompat, 1, 2. Aji jauh. Goblok lu mami. Nah, inilah ya kan. Sebenarnya game ini lagi mengajarkan sesuatu. Bahwa kita tuh jangan terlalu jadi orang kayak kayak seru deh gitu kan. Misalnya lu ada di ini saat ini di kepala lu ada mikir nih, kayak seru deh. Gue pengen leap of faith. Ya kan? Jadi game ini bagus, mendidik menurut gue. Ya. Sekarang kita ke siapa nih? Talk to Kenyonyo. 逃げんとする残兵を捕らえました。 Who in the blue hell is this? Brigadier? Kagak main Inzoy bang? Belum. 京女様、生かせば何かに使えた Ini はずか。 cewek. これだけの手下の虫けらなど話を聞くまでもない。されど問答無用に切らずとも。直江、これ Is は that a girl? 父の God 元で戦う damn. Pas kecil makan kebon guys. Itu teteh mana? Teteh. Nih ya. Orang gendut tuh teteh malah gede. Apalagi cewek, mohon maaf. Orang cowok gendut teteh gede. Where? しかし七つ町は私も知っておりますが。 Sweet Baby Ink. Gara-gara dia nih franchise gue jadi franchise kesukaan gue ibaratnya ya. Kayak tadi tuh cewek tadi sebenarnya nggak perlu karakter tadi. Maksud gue nggak perlu kayak gitu. The freak? What the hell? Oke, ini Kenyonyo, iya. Get lonely, you know what I'm saying? The only girl here is Yaya, that big ass breastless human being. You came here, you know what I'm saying? Reading some stuff. Tapi nggak di sini juga maksud gue. Iya lu ngerti, gua ngerti lu pengen. Oh, pakai tang. Oh, nih orang ekstrim menurut gua. Oke. Kind of metal though. Bang, kamu ganteng. Ini lu jarang orang jujur kayak lu, guys. Lu tahu nggak? Aku tukang bohong, brengsek. Baru gue bilang jujur, tukang bohong. Kalau di assassin, naik harusnya. Ya, ini. Ya air god nggak sih? Oh god. Look at that. Tai-tai samurai gitu. Untuk R5 lumayan bersih sih actually. Gila, the God Racer. Look at that. Lihat astaga. Apa? Bau? Kan? Gue udah bilang kan? Bau pipis. Aduh, namanya. Percaya nggak percaya guys? This one is a woman. A woman. Oke. Menarik, ya gak sih? Oke dokter. Lihat kupingnya putus nggak? Oh iya bener. 箱はどこにあるんじゃ。 Sumpah. Ini sayangnya guys, kenapa animasi mukanya 音を切り裂き、苦しむままに置き去りに grafik して udah bagus. 死に至らしめた。 Sewa lah animatornya Assassin's Creed Unity tuh yang dulu. 死に様よ。音は私に生きよと言った。以来、私は復讐の念のみをよすがに生きてきたんじゃ。同じ苦しみを味わえ。 Maksud gue ini kan momen dimana penjahatnya mati. Kenapa malah animasi kayak gitu cuy? Nggak usah mocap ya, animasi aja yang bagus gitu.
Pinjam. Apa ya, bro? Pinjam す ya. まん急いでおつれこれはいかん Udah demit kan nih? Jangan-jangan gue udah ini udah demit lagi. Udah melihat pemandangan guys. Naik perahu nggak Gan? Gila nih dayungnya udah kayak pakai motorboat cuy. Dayung apaan gini? Bapak! Allah Akbar. Kabur nggak sih? Ya suka. Nabrak orang pakai cemplung. Kabur kalau menurut gua. Mumpung lagi fog kan tuh. Terus rame kan. Siapa tuh nabrak tadi? Nggak tahu. Gitu kan. Udah halal guys. Daripada kita ngerebut punya orang kan. Kita naik itu tuh bareng-bareng. Dan bukan gue nyetir ya nggak sih? Coba deh. Orang gila yang nyupir tapi. Bu, bersendiri ya bu. Oh, berhenti. Jalan bang. Nah, dadah. Makasih ya bu. Supir sendiri bu. Ya mbak, kata si ibu. Ya dia lebih lama larinya ya. Besok kayak nyampe nih. Oh jangan lupa doa. Doa sayangku cinta. Goblok. Hancur semua. Doa agak kurang menurut gua IQ-nya. Keme yang berlava. Dih. Wih. Barusan ngeles dari peluru sih menurut gua keren sih. Nih lihat nih. Sekali tendang. Ini kan cerita gereja nih guys. One kick, that guy just meet Jesus. Look. One kick man. Ya deh. Lihat lu gak sih? Iya. Lu kabur lu. I'm chasing someone. Oh gitu, lu bawa di rock bottom cuy. Ini big show cewek kayaknya. Cek biji kudanya kalau habis nyelam pasti kisut. Gua ya tuh. But firstly, where's my board? Cannot see nothing. Coba, gue pengen tahu dia bisa manjat gak? Oh, iya. Bad, sir. Iya dong. Ciciを殺され、最後の一人があらわになった。仇討ちに燃えておることじゃ。Goblok. Allah. Naik nawe sayangku. Hihi. Milih-milih tembok. 敵は皆倒して Wow, dong 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 dong. Itu apa itu? Kodoknya? Kodoknya kenapa itu? Kodoknya tuh. Kodoknya gak ya? Aduh, kodok. Sembelih langsung. 弟の身を案じておるのじゃ Lu yang saudara gua. 泣き言ばかり吐き気がする Dateng Ninja Gozaru lempati gunung. Tapi sayangnya petasannya bikin orang mati juga.
Keren sih menurut gue pedang kecilnya itu. Meninggal karena serangan jantung petasan. A few moments later. I'm back, bitches! Di, hidup loh. Situ hidup. Pak, nggak jadi masuk angin. The good thing about this game selain grafiknya apa bang? World buildingnya juga. Jadi lo maksud gua setiap tempat kan bisa dijalanin dan bisa coba nih. Tuh, bisa. Kesini bisa. Kalau gue mau kesini bisa. Jadi gila sih kalau soal itunya ya. Selain grafik jadi world building sama lo open world sih udah Odyssey punya nih. Cuman penulisan aja tadi kalau gue bilang sih kurang sama musik yang kalau kekurangan sih gue pribadi ya langsung sih musik sih. Musiknya bikin ilfeel anjir. Nggak banget, nggak pas banget. Ini kayak hampir kayak Witcher nggak sih bang? Yoi, open world gitu. Kan sejak Origins sih emang kayak Witcher, nah tapi itu dia maksud gue. Mungkin dia mau ikut-ikutan Witcher kan yang cutscene tuh yang cuman manual ini kan. Tapi Witcher tuh tahu kapan harus cut, kapan harus penekanan. Apalagi, kalau pemilihan kata-kata itu keren banget writingnya kalau Witcher, mohon maaf ya. Your horse died quickly, but griffins like to toy with their prey. Eat it, alive, piece by piece. You'd like a reward, I suppose. You don't owe us anything. You were in need. We helped. And they call witches heartless. Say they won't lift a finger without pay. They also say mice are born of rotting straw. Back to the trail. Tapi kalau bisa berarti nggak sih bahas story-nya lebih tipis daripada Devil padahal dulu Watch Dogs itu dalam banget loh. So bilang, lo Odyssey aja masih bagus loh. Odyssey masih bagus loh. Valhalla gue gak main ya Valhalla ya. Odyssey tuh masih bagus. Sejak Mirage tuh gembel. Skull and Bones sampah. Nah, maksud gue fightingnya juga. Ntar lo deh bentar. Ini gue lupa nih. Ini gue level apa sih? Normal kan? Normal loh ini. Coba gue pengen tau kalau easy gimana. Normal aja. Tadi gak ada perlawanan coy. Apa expert? Maksud gue kalau lu main ini guys, lagi-lagi Ghost of Tsushima ya, itu bedanya ada kayak tek gitu loh. Kalau normal aja gimana combatnya, musuhnya perlawanan gimana, kayak satisfying. Jadi nangkisnya tuh gak cuma kayak sekedar gimana ya, susah dijelasin juga sih. Mungkin kalau nonton doang tadi kayak, gimana gitu. Tapi kalau mainin nih kayak, apa ya, gak ada imersifnya sih. Coba combat difficulty-nya ya. Story kita lihat. Escape more than now I can fight again. Combat to give more time to react. It's difficulty zone. Oh kan damage kan. As you can fight small group. Yasuke can easily handle large counters. Expert enemy stronger, deadlier, use your highest level weapon. Iya lebih ke ini lo baca aja tuh. Lebih ke cuman damage sih jatuhnya. Tapi nggak ke pergerakan gitu. Gitu. Udah ada yang bikin video kemarin tetap gembel AI-nya. Makanya jatuhnya kan kayak gini. Ini susah dijelasin ya guys ya. Kecuali lu main game-game. Bahkan yang Odyssey deh. Lu mainin yang Odyssey. Level hard tuh gue kan main level hard. Ya kan. Setelah udah bikin yang critical damage ya. Beda gitu. Wah ngerubutin musuhnya. Kalau tadi tuh kayak gitu gue bilang. AI-nya apalagi tadi pas keluar dari rumput barengan gitu kan. Gitu jelek. Hancur. Pas keluar dari rumput barengan gitu jelek banget gue bilang. Ini gue pause dulu nih sebentar. Kepada Ubisoft. Sebenarnya bukan Ubisoftnya. Ini pelajaran buat semua developer game. Udahlah. Lu nih gue gedein dulu ya. Kalau lo juga ada developer game Indonesia nih, karena gue tau susah gue banyak developer game. Ingat, market terbesar itu, ya mau film kayak game kayak, market terbesar tetap orang biasa. Orang biasanya yang bahkan nonton berita kagak, nonton review kagak, itu gue sadarin. Dari mau film kayak game kayak, ini adalah market paling jujur dunia. Contoh, kayak misalnya kemarin kan Wukong. Mau media barat nge-bash abis biar Wukong tuh kalau bisa jangan
dibilang bagus gitu. Market suka kelar. Atau juga ini actually Shadow mau di internet tuh kayaknya wah abis di best kan, maksudnya di bestnya secara buta gitu kan. Kalau gue kan jujur gue detail gitu kan. Oke guys, lihat dari trailernya nih kayaknya grafik bagus, ini bagus, tapi kok lo harusnya nggak begini, harusnya nggak begitu, harusnya nih si PR marketingnya jangan ngomong gini geblek gitu kan. Tapi market pada umumnya yang nggak ngikutin beritanya kan beli. Ketika mereka nyalain gamenya atau nyalain PS5-nya dimanapun mereka beli, di momen itulah judgement baru dimulai. Ya gak sih? Saat main, wih gambar bagus ya. Kayak gue nih, gue tuh menempatkan diri gue tadi tuh sebenarnya di market umum. Pas main awal tuh, bagus. Grafiknya, wah anjir, grafiknya bagus banget. Tapi pas udah musik, musiknya tuh kayak cuman ngasih kata SMA gitu yang, ini lu bisa musik ya, ini bikin musik ya, gue bikin. Gak ada art value-nya gitu. Jadi kayak pakai Suno AI, kayak pakai AI guys tadi bikinnya guys. Lu bandingin sama Tsushima. Mohon maaf gue berkali-kali ngomong Tsushima. Tapi Tsushima itu wah cuy tahu banget kapan harus dia ngeluarin musiknya. Musiknya pun pas banget sama eranya. Feel-nya dapet. Jadinya di awal pas lagi ini spoiler aja ya, Tsushima kan di awal-awal si uncle-nya ditangkap itu dapet gitu loh. Siapa nih? Jangan bilang penggal. Gue bercanda loh. Biar dia mati dengan siapa tuh yang duduk itu? Pasti nyari. Tapi lebih dapat itu daripada si Naomi bapaknya mati juga kayak itu aja sih. Penempatannya tidak benar. Gitu kalau menurut gue ya. Apalagi ya? Writing tadi tuh pas lagi ngomong sama si Tomika apa Tomiki apa siapa tadi namanya. Gue ngerti tuh harusnya bisa lebih dapat loh. Itu tadi momen dimana harusnya wah jadi ayo kita balas dendam gitu kan. Nggak ada Mac. 面をつけた者どもだけじゃない。その取り巻きも奴らに命じておる主君も皆だ。無論ためらわず成敗する。それでよい。死をすすぐは真のみ。物事を正すにはそれしかない。Okay. 皆の死をすすぐ。ならいろいろと支度がいるね。味方に道具も。Gue actually mulai menemukan kelemahan game ini satu nih. The writing man. Itu tuh kalau film Soulless ibarat kayak lu bandingin ya kalau yang bagusnya tuh Spider-Man misalnya. Spider-Man Sam Raimi sama Spider-Man-nya mohon maaf nih kalau ada fanboy-nya nih Tom Holland. Gue tuh nonton sebenarnya kalau mau jujur ya, nonton yang Spider-Man Home tuh yang ada si Tobey Maguire segala macem. Secara film tuh jelek sebenarnya. Makanya lo kalau tonton ulang kayak gitu kan. Kalau nonton pertama kali iya, wih Tobey Maguire gitu. Tapi secara angle, secara gembel kayak gitu kan. Terus bandingin sama Spider-Man Tobey Maguire yang ini zaman dulu. Oh jauh cuy, ibaratnya gitu.
Game Ubisoft itu dari dulu ciri khas gamenya tower. Selalu mau apa? Far Cry, Watch Dogs, ini tower nih, lo capture towernya, ngebuka peta gitu-gitu. Emang repetitif, tapi itu ciri khas game Ubisoft bagi gua gitu kan ya. Dan dulu repetitifnya itu bagus. Terakhir bagus tuh kalau Far Cry, misal Far Cry 4 bagi gua. Pas habis itu Far Cry yang Primal tuh bagi gua udah mulai what is this gitu kan. Yang kelima juga padahal tense tuh di awalnya, tapi pas udah main gitu kayak opo gitu. udah repetitif yang bukan masalah gimana ya, gameplay lu bisa repetitif. GTA kurang repetitif secara ramuan, kurang repetitif apa GTA? Diulang lagi, open world-nya gitu lagi. Tapi kenapa bisa tetap menarik? Dibungkus dalam game yang lain, Red Dead Redemption 2 itu kan ibarat kayak GTA tapi skinnya cowboy. Tapi kenapa bisa dibikin menarik sama dia? Karena jahitannya beda. Nah ini. Nah kalau yang ini, itu ibarat baju dijahit dengan ngasal. Terasa banget cuy. Udah gitu dikasih ke tukang yang gak bisa ngejahit. Padahal bagus, bahannya bagus ya kan. Grafiknya bagus. Ibaratnya kalau pakaian tuh udah dikasih bahan yang bagus, bahan yang mahal, ngejahitnya gembel gitu. Sayang banget sih cuy, mohon maaf. Ubisoft tuh selalu repetitif gamenya, cuma yang ini repetitifnya tuh terasa kayak blend. Nah, itu bedanya. Ada repetitif yang nggak blend, ada repetitif yang blend. Penghargaan mapping, ini bahasa gue ya. Ini bahasanya mungkin agak tidak bisa dimengerti orang lain. Maksudnya penghargaan mapping tuh apa bang? GTA 4 tuh yang gue suka, karakternya kan dari zero to hero. Dari mapnya tuh dia pintar dulu, dari dekat pelabuhan dulu, dari lo tinggal di kos-kosan jelek. Itu kan memorable. Itu kelihatannya kayak hal kecil gitu ya. Pindah doang dari kalau lo main gamenya, wah gila ya si Nico nih dari Kismin gitu kan ya. Atau si J dari Grove Street, gembel gitu kan, sampai punya rumah di Hollywood Hills, rumahnya si itu kan. Si siapa tuh? Si rapper itu. Terus ini itu kan memorable gitu loh. Itu namanya menghargai map. Map nggak hanya cuma map gede doang, tapi dihargai dengan dibikin memorable moments gitu. Walaupun nih gue lagi-lagi belum jauh ya, tapi sejauh ini udah mulai kelihatan nih kekurangannya nih masalahnya. Yang jelas fightnya blend banget anjing. Aduh. Lo kalau mau fight yang seru kayak apa contohnya bang? Tsushima. Lo mainin Ghost of Tsushima, seru. Jadi ketika lo menang fight tuh kayak anjay, gue samurai keren gitu loh. Tadi tuh kayak opo. Gitu sih menurut gue. Tapi kalau grafik gila sih. Gue gak setuju kalau ada yang bilang grafiknya 10-10. Enggak, itu grafiknya 1000 dari 10. Itu tadi banyak banget sekian scene. Itu realistis banget loh. Gue kayak anjir. Oke. And I was running far away. Would I run off the world someday? Nobody knows, nobody knows. And I was dancing in the rain. I felt alive and I can't complain. But no, take me home where I... Piknik sih gue. Sumpah. Piknik nih gue di sini nih. Lu masih Secret Mirage itu homage buat Secret 1, makanya gerakannya gameplay aku dan emang kayak DLC dari Valhalla. Oh enggak dong, harusnya ada urusan. Black Flag. Apa DLC-nya yang si siapa? Yang si Black Man tuh siapa? Gak ada. Bahkan yang PS Vita. PS Vita itu kan si siapa yang Assassin's Creed 3 itu kan jatuhnya kayak DLC Assassin's Creed 3. Gue main di PS Vita itu feel-nya kayak full game. Mirage gue mainin pas ya terakhir gue namatin tuh kayak gue main kayak oh pogi.
Itu kayak game yang di Steam yang 100 ribuan gitu, yang cuman beda di grafik gitu. Ibaratnya kalau grafik yang gak kayak gitu ya udah itu kayak game di Steam yang 100 ribuan. Sumpah. Apalagi Skull and Bones, ya Allah itu. Lagi-lagi market tuh jujur. Ya, makanya kalau sahamnya turun, gila lu kayak 2 produk terakhir lu tuh nipu Ubisoft, mohon maaf. Lu nggak bisa, lu mau bantah apa gitu. Lu aduh, Skull and Bones tai. Kalau ada yang bilang, "Bang, menurut saya bagus." Oh gitu, unsubscribe. Nah, Skull and Bones tuh tai. Mirage tuh tai, tapi tainya masih tai mencret lah ibaratnya. Kalau Skull and Bones tuh tai banget, itu tai-tainya. Gue beli sejuta lagi, jadi makin terasa tainya gitu. Kayak beli tai harga sejuta. Nah, jadi nggak bisa dipungkiri gitu loh. Lu sadar nggak sih 5 tahun terakhir tuh nggak ada game yang sebenarnya ya fresh, dan sadar loh. Developer game tuh sadar, makanya mereka tuh lakuin apa coba? Remake. Masih ada lagi yang denial. Ada orang media game denial. Enggak, lagi bagus dunia game. Remake. Persona 4 aja remake. Bikin Persona 6 remake. Karena lagi-lagi statistik juga jujur. Mereka ngeliat, waduh, kok secara statistik orang-orang main game lama. By the way, ini gue lupa masukin TechBase. Jadi ada statistik mengatakan bahwa hanya 8% orang yang main game baru. Gamer ataupun apapun itu yang main game baru. Sisanya masih mainin game lama. Entah itu statistiknya Steam atau apa, gue lupa, gue baca beritanya. Jadi buat kamu yang developer game, tolonglah bikin game itu pakai hati sebagai manusia. Ingat, lu manusia duluan sebelum lu developer game. Maksudnya gimana, Bang? Maksudnya lu bikin game yang manusiawi lah. Ya kan? Jangan ada norma-norma tolol yang bikin lu bayangin nanti kalau lu punya anak lu jadi tolol apa enggak main game lu. Ngerti gak sih maksud gue? Ya gak sih maksud gue kan? Dan gue mulai kehilangan developer game itu hatinya tuh sejak era PS3 udah mulai hilang, udah mulai nyari duit tuh dengan DLC tololnya itu. PS4 tuh agak balik tuh sebenarnya era PS4 tuh. Entah kenapa. Pandemi menerjang, era dimana orang yang tadinya nggak punya sosmed dipaksa harus punya sosmed. Orang-orang tolol dan orang gila yang tadinya nggak bisa bersuara jadi bias lah antara benar dan salah. Yang orang baik gak enakan sama orang tolol itu. Akhirnya orang tolol dibiarin bersuara karena gak enakan. Akhirnya mereka sempat bersuara. Akhirnya para kapitalis sempat salah sangka, dikira itulah market utama. Keluarlah semua entertainment berwujud ketololan. Akhirnya pada nggak laku, kaget. Ya kan, loh kok nggak laku, kaget. Ya, itu hanya market yang ilusi, yang keluar hanya pada era pandemi. Dan atau market yang masih sekarang ngoceh-ngoceh karena ya pasca pandemi lah ya. Tapi market utamanya tetap bukan itu. Market utamanya orang normal, orang berkeluarga, orang biasa. Orang biasa yang siangnya ngantor, capek, malam mau nonton Netflix, malam mau main game. Tiba-tiba main kayak Dragon Age kemarin ya kan. Uninstall, refund. Gitu kan. Itu aja sih yang harus dimengerti oleh developer game. Jadi jangan dikira YouTuber kayak gue ngaruh omongannya nggak ngaruh, media ngaruh omongannya nggak ngaruh. Ketika market terbesar udah nyoba game lu, disitulah judgement baru dimulai. Nggak peduli kata media, 9 dari 10, 10 dari 10, nggak peduli. Begitu mereka mainin, bagi mereka jelek kelar. Gitu. Dan yang gue seselin sekarang tuh gini. Ya Tara Ars Game we laugh a lot gitu. Kita banyak ketawa di sini, banyak ngakak. Tapi ayolah, kita kan kumpulan orang-orang yang udah capek sama kehidupan. So we laugh at life gitu maksudnya. Do dumb things but we pretend to be dumb gitu kan, to have fun gitu. Tapi yang gue seselin sekarang tuh banyak yang benar-benar goblok. Beda orang yang pura-pura goblok sama orang goblok beneran tuh beda gitu loh. Nah sekarang masalahnya orang di dunia entertainment banyak yang goblok beneran. Penontonnya lebih goblok lagi daripada dia. Nah inilah yang bikin bias jadinya, mana kebenaran mana kesalahan. Akhirnya ke depannya makin goblok lagi entertainment. Makin lagi dia tuh lu akan lihat remake, remaster. Karena mereka pun sadar, oh iya ya,
anggota gue goblok semua. Udah gitu yang lebih parah lagi apa coba? Katakanlah anggota mereka pinter, mau buat hal yang pinter, mau buat game yang pinter, marketnya nggak ada, marketnya goblok semua. Akhirnya yang mereka lakuin, mereka buat game goblok. Kalau mereka mau nge-guide market mereka yang lama, yang udah pada tua-tua, yang pinter-pinter, ya itulah caranya. Remake, remaster. Oke. Jadi lama curhatnya, tapi dari satu game doang tuh curhatnya banyak kan. That's the truth, man. Itu yang terjadi di kehidupan sekarang. Sedih gua. Makanya lagi-lagi paling benar omongannya Rob Schneider. Itu pelawak temennya Adam Sandler. Memang kadang-kadang di dunia internet ini, kata dia kan, kalau kita lihat tuh kayaknya peperangan di mana-mana, ini di mana-mana, kebencian di mana-mana. Padahal kalau lu cuman nih pencet nih tombol bajingan baru ini. Saja mengirimkan dukungan Lu turn off, lu keluar rumah, nggak ada apa-apa cuy. Ingat bahwa media itu nyari duit dari negatif, ya. Jangan lupa dong kata si Perry White, ya, idenya Superman kan. Yang ngejual itu kalau bagi dia ya, berita tentang Superman, seks, sama negative thing. Always sell. Ya kalau nggak ada Superman ya cuma 2 doang yang dijual sama media. Makanya kalau lu baca koran, mana ada di depan, hal bagus nggak ada, hal jelek, hal bagus di belakang tuh. Kan hal bagus yang ngejual cuy. Sebenarnya Tuhan mendesain kita lebih sensitif kepada hal negatif agar ingat dosa kan, maksudnya kan sebenarnya itu tujuannya. Makanya kalau kita ada 1000 kebaikan teman kita ke kita, 1 kesalahan dia, yang kita ingat apa ya? Kesalahan dia yang 1 kan. Manusia tuh kayak gitu. Itu di kapitalisme oleh media. Dijual lah yang jelek-jelek. Kita makanya kayak, tiap hari kayak jelek. Padahal good thing happen every day. 1 juta kebaikan nggak ada tuh masuk otak lo. 1 keburukan, terngiang-ngiang terus. Udah mati aja lah. Depresi. Apalagi kalau ada dari orang yang gak suka sama lo. Pas tuh lu lagi depresi. Ingat kata pepatah. Bagaimana cara menghancurkan orang, cara menghancurkan negara, cara menghancurkan keluarga. Divide, conquer. Pisah-pisah, masuk, hancurin. Pisah-pisah, kuasai. Pisah lagi, kuasai. Zaman internet tuh emang zaman edan. Makanya kan gue bilang sama lu subscriber gue udah uninstall Twitter. Tuh gue udah bikin Discord tuh, ya, di itu. Discord tuh seru loh ternyata, gue baru ngerti soal norak gue. Kayak Facebook ternyata. Jadi maksudnya di tengah itu ya, kalau general chat tuh kayak udah kayak Facebook gitu kan ya. Orang tuh bermain Discord. Kenapa sih bang lo sama Twitter sebel banget? Sebutin media sosial yang begitu lo buka itu harus validasi diri. Mohon maaf, gue buka Facebook nggak ada tuh orang yang kayak validasi diri, nggak ada. Instagram yang ada orang pamer kebahagiaan. Kalau Instagram kan, Facebook pun gue liat ya sebelum akhirnya banyak juga yang dari Twitter pindah ke Facebook. Tapi begitu Twitter, gue harus bener, omongan gue harus bener, harus validasi gue bener. Itu tuh kalau di sosmed lain, berhubung gue juga sosmed tuh dari dulu ya, di Facebook, Instagram, YouTube, pernah kayak gitu. Tapi itu tahun 2014-2015. Kayak gitu tuh udah berlalu. Era dimana kita harus gue harus bener, itu udah berlalu. Kita tuh udah era dimana kita sekarang share meme. Jadi kalau ada temen lu yang di Facebook kerjanya share meme, itu dia justru udah berlalu tuh. Era-era dimana dia norak. Kalau nggak percaya, suruh temen lu cek status-status lama dia. Alay semua tuh. Yang harus juga, gue harus bener, itu udah berlalu. Nah kenapa zaman sekarang banyak lagi di Facebook pun banyak lagi yang kayak gitu? Karena pandemi kan ada yang tadinya nggak pakai online, dipaksa online kan. Banyak orang lagi yang kayak mengulang lagi tahun 2015. Orang-orang yang nggak pernah pakai sosmed tiba-tiba pakai sosmed, jadinya kan langsung gue sih ketawa aja ngeliat gitu. Tapi yang penting jangan sampai guys bias mana benar mana salah gitu. Cara gimana bang untuk mengetahui mana benar mana salah? Kata-kata yang selalu dipakai oleh pengadilan dari zaman Yunani kuno sampai sekarang itu kata-kata yang sederhana sekali. Siapa yang diuntungkan? Kalau ternyata lu udah pikir-pikir matang, oh iya, kayaknya nggak mungkin yang diuntungin deh. Berarti emang bukan dia pelakunya. Sederhana itu. Tapi kalau setelah lu pikir-pikir siapa yang diuntungkan? Dia? Oh dia? Gitu. Ubisoft nih, hancur game-nya.
Siapa diuntungkan? Si Baby Ing. Si goblok nggak guna itu. Ini demi gamer, demi perusahaan game biar bagus. Apa? Tai. Maaf berkata kasar. Tapi semua yang ada DI-nya kan malah hancur kan. Apa bedanya Dragon Age yang kemarin yang ada LGBT-nya dengan game-game lain yang juga padahal ada LGBT-nya gitu kan. Tapi bagus itu, misalnya kayak The Witcher 3 aja kan ada kan yang di awal-awal tuh yang pemburu yang di awal tuh kan sebenarnya kan maksudnya dia ini kan gay gitu kan gitu-gitu. Bedanya adalah yang satu nge-lecture, yang satu kagak gitu. Yang kayak The Witcher nggak ada satupun yang nge-lecture. Misalnya dia ada di situ lesbian kayak gay, ya udah cuma kayak diceritain aja nih lesbian nih gay. Sementara kalau yang Dragon Age kan harusnya ditanya, why are you gay? Ini aja nih kemarin diributin kan. Oh bang, ada pilihan tuh si Yasuke-nya bisa jadi gay misalnya. Tapi selama itu pilihan, nggak apa-apa. Tapi tetap gini loh, kalau gue nggak di game Assassin's Creed juga Ubisoft. Lo kalau misalnya lo mundur waktu ke yang Odyssey guys. Odyssey itu sempat diprotes dulu sama fansnya. Karena Creed cuy. Kan intinya Assassin's Creed, lu kan pakai Animus itu lu ke DNA-nya, DNA. Artinya harus benar-benar anak lu. Masa lu gay? Kalau lu gay katakan, biar dia jangan bisa angkat anak ya, nggak ada Creed-nya lah. Where DNA? Nggak ada. Kalau enggak dari zaman PS2 juga ada Sims 2 bisa cewek sama cewek wuhu, cowok sama cowok wuhu, gitu kan ya. Tapi kan nggak dipaksain, nggak dicekokin, malah buat lucu-lucuan bagi kita kan, gitu kan. Karena nggak dicekokin. Baldur's Gate juga kan pilihan gitu kan, nggak ada lecture gitu, nggak ada kayak kalau lu nggak gini lu nggak bener apa. Nggak ada. Kalau lu nggak panggil gue ini. Gila kalau Baldur's Gate mah sepuasnya, lu mau semuanya diembat juga nggak jadi masalah. Betul, nggak logis lagi. Animus buat apa? Orang kan Creed buat DNA gimana? Kemarin aja makanya pas lagi di live stream gue bilang kan, loh presentasi tentang Yasuke aja bagus padahal. Tapi kenapa mesti jadi karakter yang dimainkan? Menurut gue nggak harus. Itu bisa jadi kayak karakter India yang di Assassin's Creed Syndicate aja. Oh iya, pembantu supporting actor. Di yang Syndicate kan ada yang India tuh. Ya udah, jadiin kayak gitu aja. Nggak harus ada keributan. Dan fans yang juga mencintai Assassin's Creed nggak ada yang ini. Orang Jepang mainin juga. Oh iya ya, orang Jepang karakter utamanya gitu. Gue yakin pas rapat tuh kan, di Jepang ada Yasuke, karakter utama. Gini, mukanya gini nih. Gue mau joget begini dipakai orang. Selalu ada orang tolol di rapat yang ngomong tuh. Aduh, itu dia yang diversity tolol itu. Karena gini, menurut gue, kalau orang tolol didemin, ya semakin dia merajalela ngerasa benar, semakin bias mana benar, mana salah, mana hal tolol, mana hal pinter. Gitu kan, masalahnya sekarang orang tolol nggak sepinter. Itu gawat. Dan kira ada orang yang padahal pinter di YouTube banyak loh yang orang padahal pinter, tapi hanya karena dia dibungkus dengan candaan, orang kiranya lu kan cuma bercandaan. Dalam hati gue, kok goblok gitu. Dia ini pinter loh, dari ngomongnya kelihatan orang pinter gitu kan. Kalau yang goblok itu hehehe doang tuh, ya itu yang bikin aturan-aturan nggak jelas, nggak secara keseluruhan juga. Itu gue harus detail juga. Karena orang baik, pokoknya harus lu ingat guys, orang baik itu banyak. Jangan lu, nih gue liat di Facebook gue nih. Kan Facebook gue yang baru kan kebanyakan anak muda semua ya. Udah mau hancur ini. Jangan juga, percaya sama gue. Good things happen every day. Good things itu banyak banget, jutaan. Gak diberitain. Yang diberitain yang negatif-negatif. Ingat ya. Makanya ini bulan puasa, Ramadan, udah Lailatul Qadar. Percayalah dengan the power of doa. Lu mendingan doa daripada lu kutuk-kutuk sesama kita. Ujung-ujung gak nyampe, kutukan tuh gak ada nyampe guys. Lu mau agama apapun, terutama di Islam, ngutuk itu gak nyampe kecuali ke diri sendiri. Ini nih, gara-gara dia nih jadi hancur, gue kutuk lu. Kalau lu ngasih kutukan ke orang, malah lu yang kena. Daripada kayak begitu, makanya mendingan doa yang baik. Ya Allah, mumpung Lailatul Qadar gitu kan maksud gue. Ya Allah gitu kan, perbaikilah semua hubungan kita antara manusia, terutama di negara ini. Ya Allah, perbaikilah keadaan negara ini, ya kan.
Ya Allah, berilah hidayah kepada pemimpin-pemimpin kita saat ini nih. Gue kan ada yang gimana ya, tapi emang begitulah kenyataannya gitu kan ya. Terus yang paling penting, ya Allah, aduh sebenarnya doa terakhirnya bagusnya dalam hati sih, tapi ya apa ya, bikin cukong-cukong di negara ini lebih berperasaan gitu. Mohon maaf karena gue tahu yang lo nggak tahu. Lagi-lagi kan gitu. Gue mungkin kelihatannya mungkin bagi lo kayak orang yang 35 tahun main game doang gitu kan. Tapi lo kan nggak tahu gue siapa juga di balik layar ya kan. Dulu gue ngapain, temen gue dulu siapa aja, kerabat gue siapa aja. Dia tuh Yasuke guys, Assassin Samurai. Bodoh. Tapi intinya kalau lu tahu yang gue tahu, seandainya lu tahu yang gue tahu, lu akan berdoa yang sama gue. Karena banyak orang yang lu kira berkuasa, dia belum berkuasa bro. Di atasnya dia banyak birokrasi yang bikin dia nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi bukan berarti dia jahat, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Ya, udah sih. Gue cuma bisa ngomong di situ aja sih. Takutnya bisa gue ngilang. Nah, jadi intinya kita berdoa tuh semoga jadi baik gitu loh semuanya gitu. Atas bawah, ya nggak sih? Jadi semoga semuanya jadi baik lah ibaratnya gitu. Amin. Kan gitu kan? Enak tuh kalau doa kayak gitu. Dikabulin lagi kan kalau Lailatul Qadar. Udah gitu kan. Dan jangan lupa God works in mysterious way. Nggak ada hal buruk. Kemarin gue habis ngobrol sama salah satu YouTuber. Dia bilang gini, gue capek banget ya bang ya. Kenapa ya Tuhan bikin gue capek banget gitu. Apakah ini tanda untuk ini. Terus gue bilang, ingat God works in mysterious way. Gue pernah di posisi lu, dimana gue ngerasa capek banget gini. Baru beberapa tahun kemudian gue sadar, oh ternyata capeknya gue waktu itu buat menimpa mental gue buat yang sekarang. Makanya sekarang gue ngelakuin hal ini jadi biasa aja, bagi gue gak berat. Oh dulu Tuhan ngejatuhin gue, bikin gue kere, gak punya duit. Oh ternyata buat sekarang gue jadi begini. Oh dulu Tuhan tuh ngagagalin gue di bisnis itu, ternyata Tuhan mau ngasih gue di bisnis yang ini. Oh gue gak ditemenin sama komunitas yang itu, ternyata karena gue mau dikasih teman yang lebih sesuai dan lebih baik kayak teman gue sekarang. God works in mysterious way. Lu ya prasangka duluan sama nafsu duluan tuh wajar, manusiawi. Ya itulah kenapa apa coba? Sabar. Itulah kenapa juga buat yang muslim, malaikat penjaga pintu surga pas nyambut lu semua di surga, kalau lu yang masuk surga, emang lu kata sambutannya apa? Silakan masuk wahai orang beriman. Silakan masuk wahai orang yang enggak. Silakan masuk wahai orang-orang yang sabar. Sabar itu susah. Makanya juga ada nabi. Ini kan kenapa jadi kultum ya? Ingat sabar pas main Hawkeye. Itu bukti sabar susah. Tadi pagi siapa tadi yang main Hawk sama gue, yang win streak sama Dani? Nggak ada Mas Kiki. Ya Allah. Tapi maksud gue bukan Mas Kikinya. Ketika tidak ada yang feeding, easy Hawkeye itu. Nah, tapi kita bukan ngomongin Hawkeye. Kita ngomongin wajar, tapi wajar juga orang Mas Gigi baru main 2 minggu cuy, seminggu lebih, seminggu. Ya kan Mas Gigi ya, gue belain. Gue main AoV dulu seminggu, tolol banget gue. Itu buat orang seminggu, tolol sih. Tapi maksud gue untuk orang seminggu itu jago menurut gue. Mending main sama Mas Kiki atau sama Avi? Mas Kiki. Nah itu gue tegas, Avi sih ya gitu. Ya intinya sabar tuh susah guys. Itulah kenapa ini penutupan kultum aja, tanggung soalnya. Itulah kenapa di zamannya Nabi kalau yang muslim ya, itu tiba-tiba Nabi bilang ada orang lewat tuh, nah, nih, ini ahli surga nih. Langsung sahabat langsung, dia, wah nggak kelihatan, ikutin. Dilihat lagi sholat, biasa aja sholat deh. Lihat sholat ininya nggak ada, amalnya biasa aja, nggak ada yang aneh-aneh. Kok dibilang ahli surga? Akhirnya pak sahabat nyerah, nanya, Nabi Muhammad SAW bilang, lu ahli surga, lu ngelakuin apa sih? Sampai dia sendiri bingung, serius? Gue juga ngelakuin apa-apa sih? Sholat biasa aja, amal biasa aja. Tapi setiap mau tidur, dia maafin orang yang nyakitin dia. Itu gue pas masih muda baca kayak gampang banget begitu doang cara supaya jaminan surga. Pak. Sekarang gue umur 30 tahun, Pak. Itu hal tersusah yang bisa lu lakuin, bro. Maafin setiap malam, maafin orang yang nyakitin lu. Itu babi susahnya. Makanya auto surga itu susahnya setengah mampus, guys. Gitu. Makanya Nabi sampai nunjuk nih ahli surga nih.
Ternyata emang dia ngelakuin yang paling susah, Pak. Dia levelnya level hard punya, Pak. Hatinya itu lembut sekali. Susah banget kayak gitu, Pak.